Halo teman-teman, jumpa kembali ya di channel YouTube Agung A19. Untuk kali ini saya berada di acara show unit dari Paramount Land ya, yaitu show unit Ruko Meggiore Johnson dan Meggiore Business Loft ya. Jadi bagi teman-teman yang mau nyari properti bisa datang ke sini nih, ke daerah Gading Serpong Tangerang ya, Paramount Land. Nah, untuk kali ini saya akan melihatkan sebuah bis ya. Ini bis Mercedes-Benz OH 1526. Ini karoserinya menggunakan karoseri Adiputro ya teman-teman ya. Tapi masih yang bodi yang lama ya, bukan yang terbaru. Nah, yuk kita sekarang lihat bisnya ya. Nah, ini bisnya ya teman-teman ya. Karoserinya Adiputro. Ini untuk tampilan dari sampingnya ya. Dia ada ininya ya, kayak tendanya ya di atas ya. Jadi dia bisa ditarik, terus di bawahnya bisa dikasih meja kursi ya. Dia buat atap. Nah, ini bisnya ini emang sengaja didesain untuk acara-acara tertentu ya. Jadi bukan untuk bis-bis perjalanan pariwisata atau perjalanan lainnya ya. Karena nanti di dalam itu dia seatnya sudah dirubah ya teman-teman ya. Ini hanya digunakan untuk ruang meeting. Dan hanya terparkir di acara-acara tertentu seperti ini ya. Ini acara show unit dari Paramount Land. Dan ini kalau parkir lama seperti ini, dia di bawahnya ada penyangganya juga ya teman-teman ya. Nih, ada penyangganya seperti ini ya. Jadi di belakang ada dua, dan di bagian depan juga ada dua. Jadi meskipun ini parkir berhari-hari, tapi ini beban ini nggak sepenuhnya ke roda ya, karena udah ada penyangganya itu. Ini di bagian belakangnya ya, masih biasa. Ini untuk kalau yang mau menghubungin Paramount Land untuk nanya-nanya masalah properti, nih bisa menghubungin ini nomor teleponnya nih. Daerah Gading Serpong ya. Nah, untuk di bagian luar sebelah kanan ya, ini ada pipa untuk pembuangan air AC-nya ya. Dan selebihnya ini hanya bagasi-bagasi buat naruh barang ya, serta untuk nyimpen genset. Ini untuk akan AC kan genset ya, ambil dari listrik. Jadi bukan dari aki mobil, bukan ya. Sekarang kita akan lihat untuk di bagian dalamnya ya teman-teman ya. Kita akan masuk dari depan, dari bagian pengemudi. Nah, ini bagian dari drivernya.
Kalau untuk di bagian depan sih masih sama ya, belum banyak perubahannya. Ini bawahnya udah dikasih karpet. Tapi untuk dindingnya dia udah diganti semua ya teman-teman ya. Bagian plafonnya juga sudah diganti. Ini ada speakernya, ada kisi AC ya buat bagian pengemudi. Lalu bagian kiri juga sama ya. Ada speaker, kisi AC. Ada lampu sorotnya juga. Nah, ini untuk bagian depan nggak banyak perubahan, masih sama seperti bis-bis yang lain. Sekarang kita masuk ke bagian belakang ya. Ini udah dikasih partisi ya, pembatas ya, dan dengan dikasih pintu ini, cara bukanya kita dislidingin ya. Nah ini untuk di bagian penumpangnya. Ini sudah dirombak total ya teman-teman ya. Jadi udah bukan untuk digunakan untuk perjalanan ya, tapi untuk meeting. Nih, ini udah dirombak total ya. Ini kursi-kursinya udah diganti dengan sofa semua. Ada 3 sofa. Ini yang tengah dan itu yang sofa belakang. Dan di bagian belakang itu ada kitchen serta ada toiletnya. Kita dari depan dulu ya. Ini untuk sofa bagian depan ya. Ini udah lengkapi dengan meja. Di sini ada laci ya untuk penyimpanan majalah, brosur, buku-buku. Untuk di dinding sini ini udah ada ditempelin partisi ya. Jadi biar kelihatan lebih cantik. Untuk pilarnya ini dia ada lampunya ya. Cuman ini lagi nggak dinyalain ya teman-teman ya. Ada speakernya juga, ini ada lampu sorotnya juga. Ini bagian plafon semuanya sudah dirubah. Dan AC-nya juga menggunakan AC sentral ya. Jadi AC-nya ini di bagian tengah, bukan di bagian samping ya. Seperti bis pada umumnya udah bukan. Untuk jendelanya juga sudah diganti ya modelnya ya. Dan di sini ada hordengnya juga. Ini tinggal ditarik ya kalau mau nutup. Nah, tarik begini dia udah nutup. Ini untuk mengurangi cahaya panas dari sisi luar ya. Kalau mau buka dia tinggal dipencet gini aja nih teman-teman nih. Nah, dia udah ngebuka. Terus di antara sofa bagian depan ke tengah dia juga ditambahin partisi ya. Jadi supaya yang duduk di sini tidak mengganggu yang di belakang. Mungkin salah satu tujuannya seperti itu ya. Dan dilengkapi juga dengan TV LED teman-teman. Nih. Ini untuk bagian yang depan. Sekarang ke bagian tengah ya. Bagian tengah juga sama ya teman-teman ya. Sofa, meja itu juga sama. Jendela, AC sentralnya juga ada. Lampu-lampunya juga ada ya. Serta untuk TV-nya pun juga sudah masing-masing. Ini di bagian tengah juga ada sendiri ya, nih. Nah ini yang bagian dindingnya ini juga udah diganti ya. Ini adalah dipasangin keramik juga ya. Nah ini untuk pintu tengahnya ya. Ini kalau masuk dari luar ya. Dan di sini juga ada AC-nya juga nih teman-teman nih. Ada AC-nya juga. Ini untuk tombol buka tutup pintunya ya. Di sini. Lalu ada meja juga ya untuk naruh barang-barang serta ini untuk audionya ya. Kita bisa nyalainnya dari sini. Lalu di bawah-bawahnya juga ada 4 laci ya teman-teman ya. Ini buat nyimpen remote. Ini buat nyimpen apa aja juga bisa sih. Dan ini laci yang paling bawah ini paling besar nih. Ini buat pengharum ruangan. Ini buat pemecah kaca ya kalau dalam keadaan darurat. Ini sengaja nggak dipasang ya karena untuk dindingnya sendiri sudah diganti ya. Nah ini untuk di sofa bagian paling belakang nih. Lengkap juga dengan meja. Ada TV-nya juga.
Ada AC-nya juga ya teman-teman ya. Dan ini di belakang ini ditambahin dengan rumput plastik ya. Jadi biar kelihatan lebih adem, lebih cantik. Dan ini kalau malam lampunya ini dinyalain, jadi nyorotnya ke sini lebih bagus teman-teman ya. Ada speakernya juga. Jadi untuk audionya udah merata ya. Di sisi sudah tersedia. Jadi meskipun volumenya pelan, tapi tetap terdengar semua di seluruh. TV-nya juga ya untuk di bagian sofa paling belakang. Pokoknya setiap pin dengan TV, meja, dan pembatasnya dipasangin partisi ya, akrilik. Di sini juga ada colokan juga ya. Colokan WiFi buat ngecas juga bisa. Nah, sekarang di bagian paling belakang di sini ada kitchen set ya, teman-teman ya. Ini ada dispensernya, lalu di sini ada laci-laci buat penyimpanan ya. Nih, lacinya besar-besar sih. Dan mejanya juga pakai keramik. Lalu di bawahnya ada kulkasnya juga nih, teman-teman nih. Supaya airnya tetap dingin ya, bisa disimpan di sini. Lalu di sini ada laci-laci juga untuk penyimpanan barang-barang juga ya. Nih. Ini untuk interiornya. Sudah berubah ya. Ini kelihatannya seperti apa ya? Motorhome ya. Jadi udah bukan bis-bis yang dipakai buat di perjalanan. Tapi udah seperti kayak motorhome. Nah, itu dia ya teman-teman ya bisnya ya. Yang udah saya perlihatkan ke teman-teman ya. Jadi peruntukannya sebenarnya bukan buat keperluan perjalanan ya, tapi untuk standby di acara-acara tertentu ya. Jadi buat rapat lah kalau di bagian luar kepanasan bisa masuk ke dalam bis supaya dingin. Oke ya teman-teman ya, sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur ya. Terima kasih.